Baik, nama saya Bruri Amiarti, kelas F, NIM 2210417795. Mata kuliah Pengantar Ekonomi. Dosen Ibu Rikola Dewi Rawa, SE, MM. Saya akan menjawab soal yang diberikan. Sebutkan apa yang menjadi inti dari permasalahan ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika keterbatasan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi permintaan kebutuhan manusia. Masalah ekonomi ini akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah A. Kalangan SDM selalu muncul kalangan SDM seperti tenaga kerja, tanah, dan modal tidak mencukupi dibandingkan dengan permintaan ekonomi. Oleh karena itu, tidak bisa menyediakan semua yang diinginkan oleh orang. B. Tuntutan dan keinginan manusia tidak terbatas, sehingga tidak terpuaskan dan terus berlipat ganda. Apabila keinginan sudah terpenuhi, maka akan memulai dengan keinginan yang baru. C. Sumber daya langka, sehingga ekonomi harus membuat pilihan dalam menggunakan alternatif. Soal yang kedua. Sebutkan ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Ilmu ekonomi terapan merupakan ilmu ekonomi yang lebih berfokus pada pemanfaatan ekonomi secara praktis. Ilmu ini dapat digunakan oleh individu untuk mengambil dan menentukan kebijakan atau standar tertentu dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Sebagai contoh, ada seorang konsumen hendak membeli barang mewah. Sayangnya ia tidak mempunyai sumber daya, yakni uang yang cukup dan terbatas. Sebelum keputusan diambil, konsumen dapat mempertimbangkan beberapa teori ekonomi sehingga mendapatkan penilaian yang tepat tentang biaya dan dampak jangka panjang dan pembelian barang mewah tersebut. Soal yang ketiga. Jelaskan menurut pendapat Anda kenapa ekonomi dan politik bisa berkesinambungan dalam menjalankan roda perekonomian. Ilmu politik dan ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial, dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat. Pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai. Kekuasaan yang dimiliki pemegang kekuasaan memberikan wewenang atau power kepada dia dalam mempengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat. Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di negara atau wilayah.
Seperti yang kita ketahui, sumber daya itu bersifat terbatas. Sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sumber daya yang dimaksud meliputi alam, terdiri dari hutan, tanah, air, dan lain-lain. Sumber daya SDM dan modal. Beberapa literatur memasukkan teknologi dan kemampuan entrepreneurship atau kewirausahaan sebagai sumber daya. Di sini terlihat bahwa untuk mengalokasikan sumber daya di antara kelompok masyarakat, itu power yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa. Dengan menggunakan sumber daya yang di suatu negara, pemimpin yang mempunyai power berhak menentukan jenis barang dan jasa apa yang diproduksi, misalnya fokus pada industri dan jasa. Dan bagaimana metode yang digunakan dalam memproduksi barang, jasa itu diproduksi, atau padat karya versus padat modal. 4. Soal yang keempat. Mengapa pasar monopoli lebih banyak peran pemerintah dalam menentukan harga dari produk tersebut? Jelaskan. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual saja yang menjual produk dan komoditas tertentu yang tidak ada pengganti yang mirip atau yang lainnya. Penjual sebagai penentu harga terhadap pembeli. Untuk menghindari kerugian yang dialami oleh pasar monopoli, pemerintah perlu ikut campur tangan dengan menetapkan harga yang wajar. Dan itu dapat meringankan konsumen atas produksi monopoli tersebut. Campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga maksimum pada monopolis adalah untuk melindungi satu kepada produsen agar mampu bersaing dengan produsen yang lain. 2. Kepada produsen agar mendapatkan keuntungan yang maksimum. 3. Kepada produsen agar penjual produk lebih banyak. 4. Kepada konsumen agar tidak terlalu dibebani pajak yang amat tinggi. 5. Kepada konsumen harga barang lebih terjangkau. Pandemi COVID-19 menyebabkan hilangnya nyawa manusia secara dramatis di seluruh dunia dan menghadirkan tentang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Menurut WHO, lebih dari 228 juta orang terkena atas dampak pandemik dan angka kematian akan mencapai 4,69 juta secara global pada akhir September 2021. Sementara itu, menurut IMF pada tahun 2020 dunia memasuki resesi global dengan pertumbuhan PDB yang minus. Bagaimana tanggapan dan kebijakan awal yang diambil hampir semua pemerintah di dunia termasuk di Indonesia dalam menghadapi krisis ini menurut Anda? Jelaskan. Menanggapi hasil KTT G20, terdapat 3 poin utama yang disepakati dalam konferensi tersebut. 1. Memfokuskan kebijakan dalam negeri dan kerjasama multilateral untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 dari aspek kemanusiaan dan kesehatan. Nomor 2,
mendorong sinergitas otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan. Nomor 3, mendesak peran lembaga internasional IMF dan Bank Dunia untuk meningkatkan pendanaan dalam upaya mengatasi ketatan likuiditas US dollar secara global. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi krisis ini. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang perekonomian suatu negara dan digunakan untuk mengendalikan kondisi perekonomian dengan menekankan pada pengendalian anggaran pendapatan atau penerimaan dan anggaran pembelanjaan pengeluaran pemerintah. 1. Pemerintah melakukan kebijakan refocusing, kegiatan dan relokasi anggaran yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota untuk mempercepat penanganan COVID-19. Penguatan penanganan dilakukan dengan menyediakan fasilitas alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan lainnya. Kementerian, lembaga, atau Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha yang dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Nomor 5, Kemenq juga memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak, penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian insentif fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19. Peran kebijakan moneter. 1. Mampu menurunkan tingkat inflasi dengan cara memperkecil pengeluaran pemerintah dengan mengurangi atau menunda, bahkan membatalkan proyek-proyek pemerintah untuk sementara waktu. Otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Memberikan stimulus untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan, menginvestasikan penyaluran kredit usaha rakyat, yaitu KUR biasa disingkat. Berperan meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikian jawaban saya. Terima kasih.